Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah banting tulang, sudah berusaha dari pagi hingga malam, bahkan sampai lupa waktu tidur dan beribadah, tapi pintu rezeki terasa berat sekali untuk terbuka? Atau mungkin Anda melihat orang lain yang seolah-olah santai saja, namun rezekinya mengalir deras dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jujur saja, kita semua pernah merasakan kegelisahan itu. Kita khawatir akan masa depan anak-anak, cemas jika kebutuhan tidak tercukupi, hingga akhirnya kita mulai mempertanyakan, "Ya Allah, di mana letak kesalahan hamba? Apakah rezeki hamba memang sudah habis?" Jika Anda merasakan hal ini, maka inilah saatnya kita merenung sejenak. Karena kunci rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tapi tentang seberapa dekat kita kepada sumber rezeki itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan hati kita sejenak di majelis virtual ini, dengan niat membersihkan jiwa dan memperbaharui pemahaman kita tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kita hari ini sangat menyentuh akar permasalahan hidup kebanyakan kita. Rezeki datang dari jalan yang tak disangka. Seringkali, saat kita bicara tentang rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada saldo rekening, aset atau gaji bulanan. Padahal, saudaraku, rezeki itu jauh lebih luas dan indah dari sekadar materi. Senyum anak yang sehat, istri yang solihah, badan yang bugar, atau ketenangan hati saat beribadah, itu semua adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Namun, jikapun kita sedang mencari rezeki berupa harta, Allah telah menyediakan peta jalannya. Sebuah peta yang meminta kita untuk mengubah fokus dari mengejar dunia menjadi mengejar keridoannya. Kita harus yakin, Allah Maha Pengatur, dan Dia tidak pernah lalai. Kita manusia, diciptakan dengan naluri dasar untuk merasa khawatir, terutama terkait urusan perut dan masa depan. Kekhawatiran ini seringkali menjadi hijab atau penghalang antara kita dan janji Allah. Kita mengejar rezeki seolah-olah rezeki itu bisa habis, padahal Allah telah menjaminnya sejak kita dalam kandungan. Kekeliruan terbesar kita adalah meletakkan tawakal di lisan saja, namun meletakkan ketergantungan penuh pada bos, pada pekerjaan, atau pada kekuatan fisik kita semata. Jika kita terus bergantung pada makhluk, maka rezeki kita akan terbatas sesuai kemampuan makhluk itu. Tapi jika kita menggantungkan harapan pada Al-Khaliq, Sang Pencipta, maka rezeki kita akan datang tanpa batas, bahkan dari celah-celah yang tidak pernah terpikirkan oleh logika manusia paling cerdas sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran telah memberikan kunci emas yang sangat eksplisit, yang sering kita dengar, namun terkadang sulit kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci itu berpusat pada satu hal, takwa. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Perhatikan saudaraku, janji ini adalah janji bersyarat. Syaratnya adalah takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bahkan dalam perkara kecil yang luput dari pandangan manusia. Rezeki dari jalan yang tak disangka, min haitsu la yahtasib, ini adalah hadiah spesial bagi mereka yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Lantas, bagaimana takwa itu bisa berfungsi sebagai magnet rezeki yang sangat kuat? Takwa bukanlah sekedar ritual sholat 5 waktu, tetapi sebuah filter di hati yang membuat kita selalu memilih yang halal, memilih kejujuran, dan memilih ketaatan, meskipun pilihan itu terasa sulit dan secara hitungan duniawi terlihat merugikan. Ketika seorang pedagang menolak keuntungan besar karena di dalamnya ada unsur riba atau penipuan, dia sedang mempraktikkan takwa. Saat seorang karyawan menahan diri untuk tidak korupsi meskipun ada kesempatan, dia sedang mempraktikkan takwa. Allah melihat pengorbanan kecil ini, dan Dia akan mengganti kerugian duniawi yang kita rasa dengan rezeki yang lebih besar, berkah, dan datang dari pintu yang tidak pernah kita ketuk. Rezeki itu akan mengejar kita, bukan kita yang mati-matian mengejarnya. Seringkali, rezeki yang tak disangka itu datang dalam bentuk pertolongan saat kita berada di ujung tanduk. Mungkin kita sedang terlilit hutang yang membuat tidur tidak nyenyak, lalu tiba-tiba ada saudara lama yang menghubungi dan menawarkan solusi tanpa kita minta. Atau mungkin saat kita sakit parah dan membutuhkan biaya besar, tiba-tiba muncul ide bisnis yang menghasilkan keuntungan cepat. Ini semua adalah manifestasi dari janji Allah yang mengirimkan rezeki melalui sebab-sebab yang di luar nalar. Kita sudah terlalu fokus melihat rezeki hanya melalui saluran-saluran konvensional, gaji bulanan, warisan, atau undian.
Padahal, rezeki Allah itu mengalir melalui sungai-sungai tak terlihat, hanya bisa diakses oleh hati yang yakin dan bersandar penuh kepadanya. Salah satu praktek takwa yang paling ampuh adalah memperbanyak istighfar, memohon ampunan. Bukankah dosa-dosa kita ibarat awan hitam tebal yang menghalangi cahaya rezeki turun? Ketika kita ikhlas beristighfar, kita sedang membersihkan langit rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membiasakan diri beristighfar, Allah akan menjadikan baginya setiap kesulitan ada jalan keluar, dan dari setiap kesempitan ada kelapangan. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Jadi, sahabat beriman, jika Anda merasa rezeki seret, jangan buru-buru menyalahkan pasar atau ekonomi. Lihatlah ke dalam hati Anda. Mungkin ada dosa yang belum terampuni, ada hak orang lain yang belum tertunaikan, atau ada kelalaian dalam ibadah yang menjadi ganjalan. Selain istighfar, sedekah adalah mesin penarik rezeki yang sangat ajaib. Ini adalah paradoks ilahiyah. Semakin Anda memberi, semakin Anda diberi. Sedekah tidak pernah mengurangi harta, melainkan melipat gandakannya. Namun, sedekah yang paling kuat menarik rezeki tak terduga adalah sedekah rahasia, yang hanya diketahui oleh Anda dan Allah. Ketika Anda membantu orang lain yang sedang kesulitan, dan Anda melakukannya semata-mata mengharap wajah Allah tanpa perlu pujian manusia, pada saat itulah Allah mencatat transaksi khusus di bank langit. Balasannya mungkin tidak langsung berupa uang di hari itu, tetapi bisa jadi berupa perlindungan dari musibah yang akan menghabiskan uang yang jauh lebih besar, atau dibukanya pintu peluang besar yang mengubah hidup Anda. Mari kita latih hati kita untuk selalu husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah, bahkan ketika kita sedang diuji dengan kekurangan harta. Ingatlah, kekurangan materi bukanlah indikator bahwa Allah tidak sayang. Kekurangan itu bisa jadi adalah cara Allah mengarahkan kita untuk mencari rezeki dari sumber yang lebih suci dan berkah, yang selama ini kita abaikan. Jika rezeki kita datang dengan mudah tapi tanpa berkah, itu hanya fata morgana yang cepat hilang. Namun jika rezeki datang melalui jalan yang sulit, namun kita menjalaninya dengan takwa dan sabar, maka rezeki itu akan langgeng, menenangkan jiwa, dan membawa manfaat hingga akhirat. Kesabaran, terutama saat menghadapi kemiskinan atau kerugian, adalah ujian takwa yang sesungguhnya. Rezeki yang tak disangka seringkali muncul setelah badai besar berlalu. Ketika Fir'aun menenggelamkan diri dalam kesombongan hartanya, Nabi Musa alaihi salam sedang berjuang dengan kesabaran di tengah padang pasir. Siapa yang akhirnya mendapatkan rezeki terbesar berupa kemenangan dan kebahagiaan hakiki? Ketika kita melihat cobaan sebagai tiket masuk menuju rezeki yang lebih mulia, hati kita akan tenang, dan kita akan menyadari bahwa Allah sedang merancang kejutan terbaik bagi hambanya yang bersabar. Tentu saja, tawakal bukan berarti kita berdiam diri tanpa ikhtiar. Kita tetap wajib bekerja keras dan cerdas. Namun, ikhtiar seorang mukmin berbeda dengan ikhtiar orang yang tidak beriman. Ikhtiar kita dipandu oleh nilai-nilai takwa. Kita bekerja bukan karena kita takut tidak makan, tetapi sebagai bentuk syukur atas nikmat anggota tubuh yang sehat dan sebagai upaya mencari ridho Allah. Ketika kita sudah berusaha maksimal di jalan yang halal, sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang membedakan. Orang yang tidak bertawakal bergantung pada hasil usahanya. Orang yang bertawakal bergantung pada Zat yang menciptakan usahanya. Dan saudaraku, fokuslah pada berkah, bukan sekadar jumlah. Rezeki dari jalan yang tak disangka seringkali mengandung berkah yang melimpah, meskipun secara nominal terlihat kecil. Berkah adalah ketika yang sedikit mencukupi, menenangkan, dan membawa kebaikan yang terus-menerus. Berapa banyak orang kaya raya yang hartanya banyak, namun hidupnya selalu dilingkupi masalah, sakit-sakitan, dan jauh dari ketenangan. Itu artinya rezekinya kurang berkah. Rezeki yang datang dari pintu takwa, walau sedikit, ia akan cukup untuk melunasi hutang, menyehatkan keluarga, dan memberikan waktu luang untuk beribadah kepada Allah. Berkah inilah tujuan akhir kita dalam mencari rezeki. Mari kita perluas lagi pandangan kita tentang rezeki. Pernahkah kita sadar bahwa rezeki itu bisa berupa kesehatan yang tiba-tiba membaik setelah divonis sakit parah? Itu rezeki. Atau anak yang tadinya susah diatur, tiba-tiba menjadi penurut dan rajin sholat. Itu rezeki yang sangat besar.
datang dari jalan yang tak terduga berupa hidayah. Rezeki tak disangka-sangka juga bisa berupa pertemanan yang baik, yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan dan mencegah kita dari maksiat. Jika kita mulai menghitung rezeki non-materi ini, kita akan menyadari betapa kaya dan beruntungnya kita di hadapan Allah. Syukur kita akan bertambah, dan syukur itu sendiri adalah kunci pembuka rezeki lainnya. Sungguh menyedihkan jika kita melihat banyak umat Islam yang mengaitkan rezeki dan kemuliaan hanya dengan status pekerjaan atau jabatan tinggi di dunia. Mereka yang menjabat tinggi atau memiliki perusahaan besar dianggap lebih mulia rezekinya daripada pedagang kaki lima atau pekerja serabutan. Padahal, standar Allah tidak pernah seperti itu. Kemuliaan di sisi Allah diukur dari takwa. Bisa jadi, rezeki tukang sapu yang didapat dengan keringat halal dan penuh keikhlasan jauh lebih berkah dan lebih mulia di mata Allah daripada rezeki pejabat yang didapat dari hasil suap atau manipulasi. Rezeki yang berkah tidak butuh label duniawi, ia butuh kejujuran dan keberanian untuk menjauhi yang haram. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita harus sangat berhati-hati dalam mencari rezeki. Jangan sampai kita mengejar rezeki dari jalan yang terduga, tetapi ternyata jalan itu haram dan merusak takwa kita. Riba, suap, dan kecurangan adalah jalan pintas yang merusak fondasi rezeki tak terduga. Ketika kita mengambil yang haram, kita bukan hanya menutup pintu rezeki tak terduga, tetapi kita juga mengundang murka Allah yang bisa menghancurkan semua rezeki yang sudah kita miliki. Keberkahan adalah mata uang yang paling berharga. Daripada mengejar 100 juta haram, lebih baik kita menerima 1 juta halal yang membuka pintu-pintu rezeki langit. Selain takwa dan amal soleh, jangan pernah lupakan kekuatan doa dan zikir. Doa adalah senjata utama seorang mukmin. Ketika kita mengangkat tangan di sepertiga malam terakhir, saat itulah Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Siapa yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan." Doa di waktu-waktu mustajab, dibarengi dengan istighfar dan sholawat, memiliki kekuatan luar biasa untuk menarik rezeki tak terduga. Amalkan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti memperbanyak la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, karena ia adalah gudang harta surga, yang juga membuka gudang rezeki di dunia. Kunci utama ketenangan dalam urusan rezeki adalah qanaah, yaitu merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah telah tetapkan. Seorang yang memiliki qanaah adalah orang terkaya di dunia, meskipun hartanya sedikit. Dia tidak pernah merasa kekurangan, sehingga hatinya lapang dan